guys, ada anak koruptor. Waduh. Teman-teman, kalian tahu nggak kenapa Cica diam-diam merayap? Kenapa? Karena yang diam-diam ambil uang rakyat itu ayah dia. Is, tikus. Enak ya, neo dari dekat ya. Maksud kamu apa ya? Nggak usah sok pulos. Baju kamu berapa? 2 juta. Kami aja pakai baju nggak sedikit gitu. Jangan munafik ya. Sinta, ini jalan ke rumah Sinta. Udah lama kita nggak main ke rumah dia. Ke rumah dia, yuk main-main. Ayo. Sinta, kamu mau ngapain? Ayo kita samperin. Ayo, ayo. Sinta, kamu mau ngapain? Ayo kita duduk. Ayo kita duduk yuk. Nggak mau lepasin. Aku mau aja. Lepasin Sinta. Ayo kita duduk dulu yuk. Biar kita bicarain baik-baik yuk. Ayo Sinta, kita bicara baik-baik ya. Oke, duduk dulu Sinta. Kamu kenapa? Aku udah gak sanggup kayak gini terus. Udah capek. Gak ada juga kan yang peduli sama aku, jadi lebih baik aku bunuh diri aja. Sinta, kamu tenangin diri kamu dulu. Nah, kalau kamu mau cerita, kamu bisa cerita sama kami. Gak semudah itu Suci. Aku belum siap untuk cerita saat ini. Tapi kalau kamu belum siap cerita, kamu bisa cerita sama tetanggaku. Kebetulan tetanggaku perawat. Mana tahu kamu bisa cerita sama perawat tersebut biar kamu lebih tenang. Gimana? Apa kamu mau? Assalamualaikum Ibu. Suci, Diva. Apa kabar? Dari mana nih? Baik Bu, dari rumah kawan tadi. Oh iya, duduk. Tentunya. Iya Bu. Ada apa nih? Jadi gini Bu, tadi kan kami barusan pulang dari rumah teman kami, namanya Sinta. Nah Sinta ini dia kayak orangnya tuh ngerasa diri tuh murung, terus jarang bergabung sama kami. Terus tadi kami habis dari rumahnya tuh dia kayak mau bunuh diri gitu Bu. Mungkin saya ngerasa dia tuh kayak ada gangguan emosi sama kecemasan dia tuh berat Bu. Ya, jadi Ibu bisa nggak bantu kami untuk kunjungi teman kami dulu? Oh boleh, kebetulan saya dan perawat email besok juga ada jadwal kunjungan home visit gitu. Besok sekitar jam 10 kita pergi aja bareng-bareng ke rumah Sinta ya. Iya Bu. Udah jam berapa ya? Oh iya maaf ya lama nungguin. Iya, Kita jalan sekarang aja ya. Bu, itu Bu rumah Sinta. Oh iya. Bu. Yuk ke situ aja Bu. Assalamualaikum Sinta. Mana gede anak bisa Sinta. Ada apa ya? Kemarin kan aku ada bilang kalau tetanggaku ada perawat. Nah kebetulan perawat yang tetanggaku ini bisa mampir ke rumah kamu untuk sekedar sharing-sharing aja supaya kamu tidak banyak pikiran dan juga tidak banyak merenung. Tuh, apakah kamu punya waktu? Boleh sih, tapi pokoknya agak berantakan. Ya nggak apa-apa. Ayo masuk. Ayo Bu. Jadi Sinta, sebelumnya kenalin nama saya Perawat Hermala. Ini rekan saya ada bulan Imelda. Jadi hari ini kebetulan kami bisa mengunjungi rumah Sinta nih untuk sekedar cerita-cerita dan sharing-sharing tentang masalah yang Sinta rasain saat ini. Jadi Sinta
sedikit sharing karena kan nggak tahu mau cerita sama siapa. Jadi mungkin bisa cerita ke kami gitu, barangkali ada sesuatu yang berat di pikiran Sinta. Tapi nggak apa kalau misalnya Sinta masih merasa belum sanggup nih untuk cerita kepada kami, ya lain kali kami juga bakal datang lagi kalau Sinta udah siap gitu. Semalam kayak mana tidurnya? Enak tidurnya? Gak bisa tidur sih sebenarnya. Lagi tiap malam kadang suka pikiran juga. Walaupun saya bisa tidur palingan 1-2 jam aja, itu pun tiap malam saya selalu kebangun. Karena dibully itu juga Sinta jadi nggak berani maju ke depan. Bahkan kuliah pun udah jarang kak, bisa nggak kuliahnya. Sinta juga udah nggak berani mengutarakan pendapat di kelas, nggak berani maju ke depan juga. Sinta udah nggak sanggup kayak gini lagi ya. Gak apa-apa Sinta, nanti aja. Sinta, kalau Sinta belum sanggup cerita nggak apa-apa. Sinta bisa berhenti dulu ceritanya. Nanti kalau Sinta udah sanggup, Sinta bisa cerita lagi ke kami kok. Tapi nggak bakal diceritain ke siapa-siapa kan? Nggak apa-apa Sinta, karena kami setiap rahasia kami bakal simpan dengan baik. Jadi sebenarnya saya masih kuliah kak. Teman-teman saya di kelas semua pada mencilin saya, bahkan saya sampai dibully juga. Ya Allah, sampai dibully. Kira-kira teman-teman Sinta kenapa bully Sinta? Apa ada penyebab kenapa bisa dibully? Ayah saya bulan yang lalu sempat kena kasus kak, kena kasus korupsi. Mungkin karena itu juga teman-teman pada membuli saya. Ya Allah, jadi gitu Sinta ceritanya. Hal itu yang buat Sinta juga sulit tidur di malam hari ya? Iya kak, bahkan kadang-kadang kalau malam jantung saya suka berdebar kencang, bahkan sampai keluar keringat dingin juga. Saya juga udah jarang keluar rumah, saya takut jumpa orang-orang kak. Nah kalau gitu itulah pentingnya hadirnya kami berdua di sini. Jadi selain dengar cerita Sinta, kami juga bakal ngajarin gimana cara mengatasi itu tuh sudah termasuk ke yang namanya itu kecemasan berlebihan terhadap sesuatu. Jadi di sini saya dan email akan menjelaskan, mengajarkan kepada Sinta tentang teknik yang bakal kita lakukan supaya bisa mengurangi kecemasan yang Sinta rasakan. Sinta mau tahu gimana tekniknya? Karena kak saya mau sembuh kak. Jadi Sinta, sebenarnya itu respon normal terhadap trauma yang baru Sinta alami. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah, beberapa cara yang bisa mengurangi atau mengatasi ketika Sinta sedang cemas. Jadi Sinta, teknik ini itu dapat dilakukan dengan cara Sinta bisa duduk tegak seperti sekarang. Lalu pastikan kondisi di sekitar Sinta ini dalam kondisi yang tenang supaya Sinta bisa merasa nyaman dan berkonsentrasi. Lalu tutup mata dan lakukan teknik pernapasan dalam. Jadi teknik pernapasan dalam itu dengan cara tarik nafas melalui hidung, lalu hembuskan melalui mulut. Itu Sinta lakukan sebanyak 3 kali. Nah setelah itu Sinta bisa mulai nih, namanya itu dia teknik lima jari. Jadi Sinta dekatkan jari ibu jari dengan jari tengah. Lalu Sinta bayangkan Sinta dalam kondisi yang sehat, Sinta bisa beraktivitas dengan tenang gitu. Lalu setelah itu Sinta bisa dekatkan jari tengah dengan ibu jari. Di sini bayangkan Sinta sedang bersama dengan teman-teman, saudara-saudara yang Sinta cintai kayak gitu, atau dengan orang-orang kesayangan Sinta. Kemudian dekatkan ibu jari dengan jari manis. Di sini Sinta bayangkan kalau misalkan Sinta lagi dapat prestasi dan dapat ujian yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada ibu jari dengan jari kelingking. Di sini Sinta bayangkan kalau misalkan Sinta lagi di tempat yang nyaman, tempat yang menurut Sinta tuh bagus untuk relaksasi. Nah yang terakhir tutup lagi Sinta dengan cara tarik nafas dalam sekali lagi. Nah jadi teknik ini tuh bisa membantu Sinta ketika Sinta mengalami serangan panik. Sinta bisa mengaplikasikan teknik ini. Selain itu teknik ini juga bisa diganti dengan berzikir. Apabila Sinta merasa teknik itu sudah tidak terlalu baik buat Sinta, jadi Sinta bisa ubah dengan berzikir. Nah jadi gimana Sinta? Apa kira-kira Sinta udah bisa melakukan teknik ini sendiri? Jadi ini bisa dilakukan ketika Sinta lagi cemas ataupun ketika
tiba-tiba Sinta mengalami serangan panik. Jadi Sinta jangan ragu untuk bisa gunakan teknik ini. Tadi kan teknik ini juga bisa diganti dengan berzikir. Jadi Sinta sesuaiin aja sama tempatnya. Kalau misalnya Sinta rasa bisa berzikir, Sinta bisa ganti dengan berzikir. Semoga kedatangan kami ke sini dapat sedikit membantu kecemasan yang Sinta alami. Kami juga berharap kalau misalkan Sinta bisa pulih dan juga bisa beraktivitas secara normal. Dan Sinta nggak perlu khawatir, nanti kami akan datang 1 minggu kemudian untuk mengecek kondisi Sinta. Terima kasih banyak untuk sarannya, makasih juga udah mau dengar cerita dari saya. Pokoknya Sinta jangan merasa sendiri. Kalau misalnya Sinta butuh bantuan kami, Sinta bisa menghubungi kami, nanti kami tinggalkan nomor teleponnya. Jadi Sinta jangan merasa sendiri dan Sinta nggak perlu khawatir. Kalau ada apa-apa, Sinta bisa kembali menghubungi kami. Maksud kamu apa ya? Nggak usah. Kenapa Cica diam-diam merayap? Kenapa itu? Karena yang diam-diam Aku udah gak sanggup lagi, aku udah lelah kayak gitu. kayak tahanan. Ada aja. Aku capek gini terus. Gas. Enggak, maksudnya Aku harus cinta. Dan kayak bombastic side eye, criminal offensive side eye. Itu kenapa ibunya? Apa teman-temannya udah ya Allah Imel. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll